Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Armawati dari Pendidikan Luar Sekolah di Universitas Negeri Jakarta. Nah, selamat datang kepada teman-teman yang sudah bergabung di dalam suatu pembelajaran kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba nih bahas bersama-sama mengenai karya tulis ilmiah. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba lihat ke slide berikutnya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan pada slide yang pertama ini, sebelum kita lanjut ke materi yang lebih dalam mengenai tentang karya tulis ilmiah itu seperti apa. Nah, alangkah lebih baiknya kita satukan pendapat dulu nih. Saya pengen tahu pendapat dari teman-teman mengenai karya tulis ilmiah. Nah, jadi teman-teman di sini bisa mengungkapkan pendapatnya ataupun saran dan pertanyaan itu pada sebelah kanan pojok itu ada ruang publik buat chat. Jadi teman-teman bisa nulis di sana. Nah, langsung saja, menurut teman-teman apa itu sih yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah? Ayo ya, masih ditunggu nih pendapat-pendapat dari teman-teman mengenai karya tulis ilmiah itu seperti apa. Jadi kan sebenarnya karya tulis ilmiah ini udah sering banget gitu ya, kita sering ataupun sering mendengar istilah karya tulis ilmiah. Jadi pasti teman-teman di sini tahu semua tuh apa yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah. Jadi bisa diungkapkan pendapatnya pada ruang chat di samping sebelah kanan tersebut. Nah, udah muncul nih beberapa pendapat dari teman-teman semua itu. Yang pertama dari Tri Ega Nur Hasanah ya. Nah, menurut dia bahwa karya tulis ilmiah itu berarti yang dalam membuatnya itu ada kaidah-kaidah tertentu. Nah, benar sekali ya. Terus menurut Desi, karya tulis ilmiah itu sebuah tulisan yang ditulis sesuai dengan hasil penelitian. Selanjutnya pendapat dari Anissa Rahim itu bahwa dia berpendapat bahwa tulisan yaitu hasil penelitian yang ada aturan penulisannya. Nah, benar sekali ya pendapat dari teman-teman ini bahwa karya tulis ilmiah itu suatu tulisan yang mempunyai kaidah-kaidah di dalam menulisnya. Jadi nggak sembarangan nih untuk membuat karya tulis ilmiah itu. Oke, jadi tadi teman-teman sudah menuliskan gitu pendapatnya mengenai karya tulis ilmiah. Tadi sampai Anissa Rahim ya, terus dilanjutkan dari Santi nih. Santi dia berpendapat bahwa karya tulis ilmiah itu penulisan yang memiliki sumber-sumber penelitian yang sudah ada sebelumnya. Ya. Jadi diulangi lagi bahwa benar sekali gitu menurut pendapat teman-teman bahwa asalnya karya tulis ilmiah itu sebuah tulisan yang ditulis dari hasil penelitian dan mempunyai kaidah-kaidah tertentu dalam penulisannya. Jadi dalam penulisan karya tulis ilmiah ini nggak bisa sembarangan. Ada yang harus menjadi tuntunan-tuntunan kita untuk menulis sebuah karya tulis ilmiah. Nah, jadi gimana nih pendapatnya? Apakah setuju semua dengan pendapat ataupun dengan penjelasan ini mengenai karya tulis ilmiah? Nah, dilanjutkan ya untuk lebih jelasnya. Nah, sebelum ke materi pada pembahasan yang akan kita pelajari pada kali ini, yaitu kita akan membahas mengenai
beberapa materi mengenai karya tulis ilmiah, yaitu yang pertama pengantar dari karya tulis ilmiah itu apa, terus jenis, bentuk, ataupun format dan kaidah karya tulis ilmiah. Yang ketiga, elemen karya tulis ilmiah itu bisa berbentuk makalah lengkap maupun jurnal. Terus ada makalah kebijakan dan risalah kebijakan. Selanjutnya ada beberapa tips menulis, dan yang terakhir itu diakhiri dengan penutup. Nah, kita masuk ke bagian pertama nih, mengenai pengantar dalam sebuah karya tulis ilmiah. Nah, untuk memulai kita mengenai materi karya tulis ilmiah ini, ada suatu penelitian ataupun hasil survei dari Nature pada tanggal 27 Juli 2005. Bisa teman-teman lihat sendiri bahwa kinerja bangsa dalam dikti itu pada tahun 2004, bahwasanya jumlah publikasi internasional para peneliti Indonesia itu terdapat sebanyak 522 paper. Nah, hal ini jauh sekali gitu dibandingkan dengan Singapura. Singapura berhasil mencapai 5.781 paper. Thailand berhasil mendapatkan 2.397 paper, dan Malaysia itu 1.438 paper. Nah, jadi sangat melihat hasil ini, melihat kondisi ini sangat miris sekali ya gitu, bahwasanya Indonesia kan termasuk negara yang lebih banyak penduduknya, lebih luas gitu dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia maupun Thailand gitu. Pada kenyataannya gitu, Indonesia itu malah jauh di bawah negara-negara tersebut gitu. Jadi menurut teman-teman melihat kondisi ini, pendapatnya bagaimana gitu? Bisa teman-teman tuangkan di dalam ruang publik untuk chat. Jadi jadi teman-teman bisa jadi teman-teman bisa itu melihat coba melihat slide ini, teman-teman baca, dan pendapat teman-teman dengan hal ini itu seperti apa gitu. Apakah ada saran maupun yang ingin teman-teman sampaikan? Oke, dari Desi pendapatnya bahwasanya karena belum ada kesadaran dan masih kurang pengetahuan akan manfaat karya tulis ilmiah tersebut. Nah, betul sekali. Jadi kesadaran itu sangat perlu ya diterapkan pada diri kita masing-masing, mengenai bahwa menulis itu sangat penting. Ada lagi kah yang ingin berpendapat? Dari Restu juga berpendapat bahwa kurang pedulinya masyarakat, terutama kaula muda dalam berkarya di bidang penulisan. Dari Ega, minat baca di Indonesia sangat kurang. Santi, yaitu masih kurangnya pengetahuan mengenai karya tulis ilmiah. Dan selanjutnya itu Ega, sehingga sulit untuk menulis. Nah, minimnya perpustakaan. Benar sekali gitu, bahwa hal-hal yang sudah teman-teman utarakan di sini itu bahwasanya itu merupakan beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia itu tertinggal oleh negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand gitu. Nah, untuk itu harusnya kita sebagai generasi muda harus lebih banyak lagi memperkarya ilmu pengetahuan dan mengembangkan lagi bakat-bakat kita di dalam menulis. Oke, dilanjutkan ke slide berikutnya. Kok ini gini ya?
Oke, dilanjutkan ke materi selanjutnya gitu. Bahwasanya teman-teman bisa lihat mengapa tradisi menulis lemah itu khususnya di Indonesia ya. Ternyata selain faktor-faktor yang tadi sudah teman-teman sampaikan, yang sudah teman-teman utarakan gitu, bahwasanya ada dua sub faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu faktor dari aspek historis maupun sejarahnya. Yang kedua aspek politis. Maksud dari aspek historis di sini bahwasanya pada masa dahulu sejarahnya Indonesia itu masyarakatnya lebih mengutamakan komunikasi secara lisan gitu. Jadi mereka sangat kurang untuk menulis gitu. Terus aspek politis juga berpengaruh terhadap tradisi menulis yang lama di Indonesia. Oh ya, dilanjutkan kita ke materi bagian yang kedua, yaitu setelah tadi kita mengetahui sekilas sejarah maupun pengantar gitu dari karya tulis ilmiah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua. Pada materi yang akan kita bahas yaitu mengenai jenis, bentuk, ataupun format dan kaidah karya tulis ilmiah. Nah, tadi kan kita sudah berpendapat ya, kita sudah mengungkapkan pendapat kita mengenai karya tulis ilmiah. Jadi untuk menyatukan pendapat-pendapat kita tentang karya tulis ilmiah, bahwasanya karya tulis ilmiah itu pengertiannya adalah bentuk tulisan cetak maupun non-cetak yang disusun secara perorangan atau kelompok mengenai penelitian atau kajian suatu pokok bahasan atau pengembangan gagasan tertentu, serta melakukan identifikasi, deskripsi, analisis masalah, dan memberi konklusi dan rekomendasi. Nah, jadi karya tulis ilmiah itu sebuah bentuk tulisan cetak maupun non-cetak. Jadi bisa berbentuk buku maupun non-cetak yang biasa bisa dipublish ke internet gitu. Nah, terus disusunnya secara perorangan maupun kelompok. Jadi karya tulis ilmiah ini bisa disusun oleh kita sendiri gitu, ataupun dengan kelompok. Nah, dari kelompok itu mengkaji ataupun meneliti suatu pokok bahasan yang akan dikembangkan menjadi gagasan-gagasan tertentu, serta diidentifikasi dan dideskripsikan, serta memberikan konklusi ataupun rekomendasi terhadap penelitian tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan pengertian dari karya tulis ilmiah. Nah, untuk sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Mungkin cukup ya dari penjelasan dari pengertian karya tulis ilmiah tersebut. Atau ada yang mau ditanyain lagi dari teman-teman? Nah, dari Anissa Rahim, bahwasanya bagaimana cara untuk membuat generasi sekarang lebih tertarik lagi untuk menulis karya tulis ilmiah. Pertanyaannya cukup itu ya. Bagaimana mungkin dari lingkungannya ya, mungkin dari faktor lingkungan juga harus mendukung agar generasi muda sekarang ataupun masyarakat lebih tertarik lagi kepada menulis sebuah karya tulis ilmiah. Jadi misalnya kalau misalnya kita nih sebagai mahasiswa gitu, kita
kan harus menulis itu pasti sudah menjadi suatu makanan ya, ataupun suatu kebiasaan kita dalam kuliah ataupun mengerjakan soal-soal gitu. Jadi caranya gitu, kita pertama harus lebih banyak membaca, terus lebih senang bergabung dengan komunitas-komunitas yang suka menulis gitu. Jadi bisa memberikan motivasi juga kepada kita agar bisa menjadi lebih termotivasi lagi untuk menulis gitu. Terus dari selfie, nah di sini juga teman-teman bisa nih mengungkapkan ataupun ya pendapatnya. Kalau misalkan ada yang bertanya, bisa menambahkan jawabannya gitu. Nah, dari selfie ini bagaimana caranya untuk lebih baik menciptakan karya tulisannya. Nah, caranya itu nanti kita akan belajar ya pada materi selanjutnya mengenai jenis, bentuk maupun format-format yang ada dalam karya tulis ilmiah. Nanti kita akan jelasin bersama-sama. Mungkin cukup ya di pengertian karya tulis ilmiah. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu jenis karya tulis ilmiah. Menurut jenis karya tulis ilmiah, kita ngambil 2 sumber ya. Yang pertama menurut Perkalan, yaitu Perkalan itu Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 9 tahun 2008, bahwasannya ia membagi menjadi 2, yaitu KTI Pendikatan dan KTI Spesialisasi Widya Suara. Dan yang kedua itu menurut Perkalipi nomor 4 tahun 2012. Ini juga Perkalipi ini mempunyai pengertian bahwasanya singkatan dari Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jadi ini membagi 2 bentuk karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu hasil litbang, dan yang kedua itu ada tinjauan ulasan maupun tinjauan ulasan, kajian, dan pemikiran yang sistematis. Nah, dilanjutkan ke bentuk ataupun format dari karya tulis ilmiah. Menurut Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 9 tahun 2008, bahwasanya bentuk karya tulis ilmiah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada buku dan non-buku. Nah, buku ini kita sudah tahu kan bentuk buku itu seperti apa. Teman-teman juga sudah pasti sudah sering melihat bentuk buku itu seperti apa. Dan jadi buku itu yang sudah dicetak ya. Sedangkan non-buku ini bisa bukan cetakan tapi dipublish ke media sosial gitu. Ini juga bisa merupakan bentuk dari karya tulis ilmiah. Terus selanjutnya itu bentuk karya tulis ilmiah dari Perka Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia nomor 4 tahun 2012. Ini membagi bentuk karya tulis ilmiah ini menjadi beberapa bentuk, yaitu ada 8 bentuk. Bisa dilihat teman-teman bahwasanya ada, yang pertama ada buku ilmiah, yang kedua ada buku rampai, yang ketiga ada makalah lengkap, yang keempat ada monografi, yang kelima ada komunikasi pendek, yang keenam ada proceeding, yang ketujuh ada kajian kebijakan, dan yang kedelapan ada makalah kebijakan. Jadi sebenarnya ada yang asing gak dari maksudnya karya tulis ilmiah ini? Jadi pasti menurut saya ya yang baru belajar karya tulis ilmiah, bahwasanya bentuk-bentuk ini baru diketahui setelah saya membaca bahwasanya bentuk karya tulis ilmiah itu sangat banyak gitu. Tidak hanya dalam bentuk buku ilmiah maupun makalah, tapi bentuknya juga sangat banyak gitu. Teman-teman bisa lihat, dan mudah-mudahan dari penjelasan ini memberikan informasi kepada kita untuk menambahkan bahwa bentuk karya tulis ilmiah itu tidak hanya 1 maupun 2, tapi lebih banyak lagi.
Nah, kita akan jelasin satu-satu lagi mengenai bentuk karya tulis ilmiah, unsur-unsur yang terdapat dalam bentuk karya tulis ilmiah. Yang pertama tadi dari buku ilmiah. Bisa teman-teman lihat bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam buku ilmiah itu ada 12 unsur. Yang pertama itu sampul dan nama penulis, yang kedua karya cipta, yang ketiga pendahuluan, yang keempat daftar isi, yang kelima pengantar, yang keenam batang tubuh, yang ketujuh ucapan penghargaan, yang kedelapan indeks, yang kesembilan glosarium, yang kesepuluh daftar acuan, dan yang kesebelas itu ada bibliografi, dan yang terakhir diakhiri dengan lampiran. Jadi untuk teman-teman yang ingin membuat buku ilmiah, bisa nih menjadikan acuan maupun acuan kita untuk menulis sebuah buku ilmiah. Nah, dilanjutkan lagi, itu ada bentuk bunga rampai. Bunga rampai ini yaitu sistematika karya tulisnya yang dipublikasikan dalam bentuk bunga rampai yang memiliki unsur yang sama dengan bentuk buku ilmiah. Jadi unsur-unsurnya itu sama kayak buku ilmiah yang sebelumnya saya jelaskan gitu. Dari mulai yang pertama dari sampul dan nama penulis yang diakhiri dengan lampiran. Nah, namun di dalam bunga rampai ini memiliki perbedaan dalam hal perkataan atau prolog yang mengantarkan keseluruhan isi, dan dalam hal penutup epilog yang merupakan analisis atas keseluruhan isi. Selanjutnya ada bentuk karya tulis ilmiah, makalah lengkap, dan monografi. Nah, unsur-unsur itu dari kedua bentuk KTI ini sama gitu. Yang pertama itu judul ya, terus yang kedua ada nama dan alamat penulis, yang ketiga abstrak dan kata kunci, yang keempat pendahuluan, yang kelima tinjauan pustaka dan landasan teori, yang keenam metode, yang tujuh hasil dan pembahasan, yang kedelapan kesimpulan, dan yang kesembilan saran ataupun ucapan, yang kesepuluh itu ucapan terima kasih. Terus selanjutnya ada komunikasi pendek. Sama halnya seperti bentuk-bentuk yang lain gitu, ini juga mempunyai unsur ataupun acuan yang harus kita jadikan pedoman dalam membuat komunikasi pendek. Yaitu yang pertama itu judul ya. Jadi judul itu sangat penting untuk kita masukkan di dalam suatu karya tulis ilmiah. Yang kedua nama dan alamat penulis, yang ketiga abstrak, yang keempat pendahuluan, yang kelima metode, yang keenam hasil dan pembahasan, yang ketujuh ucapan terima kasih, yang kedelapan itu daftar acuan. Terus selanjutnya ada proceeding. Nah, saya mau tanya teman-teman di sini, tahu nggak sih yang dimaksud dengan proceeding itu apa? Coba yang tahu apa itu proceeding, bisa teman-teman gimana nih proceeding, tahu nggak nih? Oke ya, jadi proceeding itu adalah kumpulan dari paper akademis yang dipublikasikan dalam suatu acara seminar akademis. Nah, biasanya ini didistribusikan sebagai buku cetakan setelah seminar usai. Jadi proceeding ini kumpulan dari beberapa paper akademis yang dipublikasikan dalam suatu acara seminar gitu. Jadi unsur-unsurnya juga di sini ada isi sama dengan karya tulis ilmiah lainnya, namun kurang mendalam. Jadi mungkin proceeding ini lebih singkat maupun tidak lebih mendalam dibandingkan dengan bentuk karya tulis ilmiah yang lainnya. Dan editan pun tidak seketat dengan jurnal, karena kan ini merupakan paper yang dipublikasikan dalam suatu seminar.
Nah, selanjutnya bentuk karya tulis ilmiah yang lainnya itu ada kajian kebijakan. Nah, ini unsur-unsurnya juga bisa teman-teman lihat bahwasanya ada judul, nama penulis, ringkasan eksekutif, konteks, kritik, rekomendasi, lampiran, serta daftar acuan. Jadi unsur-unsur ini menjadikan suatu acuan kita dalam menulis suatu bentuk karya tulis ilmiah. Terus selanjutnya bentuk yang selanjutnya ada makalah kebijakan. Bisa dilihat juga dengan teman-teman gitu bahwasanya makalah kebijakan juga mempunyai unsur-unsur seperti bentuk karya tulis ilmiah yang lainnya, mulai dari nama yang diakhiri dengan lampiran. Unsur-unsur ini sebenarnya hampir sama gitu, namun dari bentuk karya tulis ilmiah ini mempunyai patokan-patokan khusus, itu sesuai dengan bentuknya tersebut gitu. Nah, gimana ini dari bentuk karya tulis ilmiah, unsur-unsurnya? Mudah-mudahan mendapatkan informasi ya yang sudah kita pelajari mengenai bentuk ataupun unsur-unsurnya, agar kita lebih mudah lagi dalam menulis suatu bentuk karya tulis ilmiah. Oke, kita lanjutkan ke kaidah karya tulis ilmiah. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai pengertian, jenis, nah sekarang kita masuk kepada kaidah karya tulis ilmiah. Jadi kaidah karya tulis ilmiah ini kita juga mengambil patokan dari Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara ataupun Perkalan nomor 9 tahun 2008, dan menurut LIPI nomor 4 tahun 2012, yaitu Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia nomor 4 tahun 2012. Nah, yang pertama itu menurut Perkalan nomor 9 tahun 2008, kaidah-kaidah karya tulis ilmiah itu ternyata ada 5. Yang pertama asli. Jadi karya tulis ilmiah itu asli buatan kita sendiri. Terus yang kedua ada perlu. Perlu itu mengapa kita perlu untuk melakukan ataupun menulis suatu karya tulis ilmiah tersebut. Terus ilmiah. Dan yang keempat ada konsisten. Dan yang terus menurut Perkalipi nomor 4 tahun 2012, bahwasanya kaidah karya tulis ilmiah ini ada beberapa, diantaranya yaitu logis. Karya tulis ilmiah itu harus logis ataupun masuk akal. Terus objektif, sistematis, andal, desain, dan akumulatif. Nah, ini merupakan kaidah-kaidah dalam menulis sebuah karya tulis ilmiah. Oke, selanjutnya kita masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu mengenai elemen karya tulis ilmiah ataupun makalah lengkap maupun jurnal. Nah, elemen makalah lengkap itu ada 11 ya, mulai dari judul sampai dengan ucapan terima kasih. Jadi judul. Nah, judul ini emang sangat perlu kita pikirkan ya untuk menulis sebuah karya tulis ilmiah, karena judul ini merupakan gambaran kita terhadap karya apa yang akan kita tulis. Terus nama dan alamat penulis. Penting sekali ya untuk mencantumkan nama maupun alamat penulis, karena ini menjadi sebuah identitas kita sebagai penulis. Terus yang ketiga ada abstrak dan kata kunci. Jadi dalam menulis sebuah karya tulis ilmiah itu kita harus menuliskan abstrak ataupun kata kunci gitu terhadap pembahasan yang akan kita sampaikan.
Terus yang keempat ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini teman-teman juga pasti sudah tahu. Pendahuluan ini ada beberapa bagian lagi gitu. Yang pertama ada latar belakang masalah, tujuan masalah maupun yang pertama latar belakang masalah, tujuan penelitian, dan sebagainya gitu, yang termasuk ke dalam pendahuluan. Dan yang keempat ada tinjauan pustaka ataupun landasan teori. Jadi teori-teori apa yang mendukung terhadap karya tulis ilmiah tersebut. Terus yang keenam ada metode. Metode apa yang kita gunakan dalam penelitian yang kita tuangkan dalam suatu bentuk karya tulis ilmiah. Terus yang ketujuh hasil dan pembahasan. Yang kedelapan ada kesimpulan. Yang kesembilan saran. Yang kesepuluh itu daftar pustaka. Dan yang ke-11 itu ucapan terima kasih. Ini Restu tanya ya, apakah kaidah karya tulis ilmiah ini saja tidak konsisten, Kak? Maksudnya, apakah tidak dapat dilakukan walaupun tanpa menggunakan metode? Gimana? Jadi ini yang metode. Pertanyaan dari sini ya, yang slide ini. Jadi dia Restu nanya bahwasanya apakah karya tulis ilmiah itu dapat dilakukan walaupun tanpa menggunakan metode. Nah, bisa saja tidak dilakukan gitu. Namun untuk lengkapnya karya tulis ilmiah itu harus mencakup unsur-unsur yang ini gitu, yang 11 ini. Jadi kita untuk menulis karya tulis ilmiah itu memang harus melihat di elemen-elemen ini dari mulai judul sampai dengan ucapan terima kasih. Gimana Restu? Iya, jadi mudah-mudahan mengerti ya. Jadi kita menulis karya tulis ilmiah itu emang ada unsur-unsurnya gitu, ada kaidah-kaidahnya yang harus kita yang harus kita menjadikan acuan gitu dalam membuat suatu karya tulis ilmiah. Terus kita masuk ke bagian 4 nih, yaitu ada makalah kebijakan dan risalah kebijakan. Nah, risalah kebijakan yaitu sebagai jembatan komunikasi dan kebijakan ke pembuatan kebijakan. Ini gambarnya itu ya. Sebenarnya di sini ada gambar untuk unsur-unsur untuk kita mencapai ke pembuatan kebijakan. Jadi dari unsur-unsur tersebut itu kita masuk ke jembatan komunikasi dan jembatan kebijakan. Ada dari sini itu nanti kita akan menarik kesimpulan dalam membuat suatu kebijakan. Dilanjutkan ke struktur kebijakan makalah. Nah, struktur ini ada 5 poin ya dalam struktur kebijakan makalah. Yang pertama ada nama instansi penulis, judul, nama penulis. Yang kedua ada latar belakang. Yang ketiga ada hasil sintesis. Yang keempat ada rekomendasi. Yang keenam ada lampiran. Dan yang kelima ada implementasi. Nah, Restu tanya juga ya, dia tanya bahwasanya maksud itu perantara gitu ya. Oh iya, dia bertanya yang ini. Ya, jadi untuk membuat suatu kebijakan itu ada unsur-unsur. Nah, dari unsur-unsur ini ia merupakan suatu jembatan untuk membuat suatu kebijakan. Nah, kebijakannya ini itu ada 5 poin. Yang pertama dari nama instansi sampai implementasi. Di sini juga ada struktur risalah kebijakan.
ada 6 unsur ya. Yang pertama, judul dari makalah itu sendiri apa, ringkasannya. Yang ketiga, teks dan pentingnya isu. Yang keempat, ada kritik terhadap kebijakan. Yang kelima, ada rekomendasi kebijakan. Yang keenam, ada lampiran. Yang ketujuh, sumber yang dikonsultasikan atau direkomendasikan. Nah, ini merupakan unsur-unsur dalam suatu struktur risalah kebijakan. Nah, ada yang ditanyain kah dari yang keempat, bagian keempat, sebelum kita lanjut ke bagian yang kelima? Oh, oke ya, cukup ya. Mudah-mudahan kita setelah mempelajari struktur risalah kebijakan dan makalah kebijakan ini mendapatkan informasi gitu mengenai unsur-unsur yang terdapat pada struktur risalah kebijakan dan struktur makalah kebijakan. Oke ya, dilanjut saja ke bagian yang kelima, yaitu beberapa tips menulis. Ya, sebelum dilanjut ke materi selanjutnya, yaitu bahwasanya setiap menulis kita sering kan melakukan pengutipan kayak gitu. Nah, jadi pengutipan ini boleh dilakukan. Nah, jadi pengutipan juga dibagi menjadi 3 nih pengutipan. Sebenarnya ada 2 sih, cuman ada 2, yang ada 3, cuman yang kutipan langsung dengan kutipan dari sumber yang kedua itu hampir sama gitu. Jadi pengutipan ini dibagi menjadi 3, yaitu kutipan langsung, yang kedua kutipan tidak langsung, dan yang ketiga kutipan dari sumber yang kedua. Nah, kutipan langsung itu yaitu maksudnya kita mengutip sama dengan sumbernya. Jadi penulisannya sama, kalimat maupun materi yang kita kutip itu sama dengan sumbernya. Yang kedua itu pengutipannya bisa panjang maupun pendek. Ini tergantung dari kebutuhan kita dalam mengutip suatu makalah maupun suatu materi yang akan kita gunakan sebagai pembahasan materi. Terus yang kedua itu ada kutipan tidak langsung. Nah, kutipan tidak langsung ini jadi kita mengambil ide tertentu dari sumber lain. Jadi contohnya begini, kita misalnya baca suatu makalah maupun karya tulis ilmiah, kita baca nih semuanya gitu. Terus setelah kita membaca karya tersebut, nah kita punya ide maupun gagasan baru nih dari setelah kita membaca suatu karya tulis ilmiah tersebut. Nah, itu termasuknya ke dalam kutipan tidak langsung. Dan yang ketiga itu ada kutipan dari sumber yang kedua, maksudnya sama dengan sumbernya. Jadi ini juga hampir sama dengan kutipan tidak langsung. Jadi ada yang ditanyakan nih teman-teman dari pengutipan. Jadi pengutipan ini penting ya kita ketahui gitu dalam membuat suatu karya maupun sarana kita untuk menulis suatu karya tulis ilmiah. Gimana nih ya, Serestu, Selvi, Ega, Desi, Saskia, sama Anissa ya. Restu bertanya nih, maksudnya mungkin ya, maksudnya KTI itu wajib ada kutipannya ya gitu. Iya, benar sekali bahwasanya kan karya tulis ilmiah, jadi tulisan itu harus ilmiah, jadi nggak sembarangan kita kopas-kopas maupun dari yang lain gitu. Itu juga ada
cara kita ataupun ya cara kita untuk menuliskan suatu karya tulis ilmiah itu unsur-unsurnya kan yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya karya tulis ilmiah itu harus seperti apa, unsurnya kayak gimana, itu kita harus mengacu kepada unsur-unsur tersebut gitu. Jadi gimana Restu? Jadi pengutipan ini sangat perlu ya untuk kita membuat suatu karya tulis ilmiah. Oke, terima kasih. Dilanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu daftar pustaka. Nah, daftar pustaka sering kan nih kalian membuat daftar pustaka? Sering ya pastinya kalau kita mengerjakan tugas gitu dari dosen mengenai membuat makalah maupun dan yang lainnya gitu. Nah, ya nih masih suka salah ya penyusunan dalam membuat suatu daftar pustaka. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu membuat daftar pustaka ya. Bahwasanya daftar pustaka ini unsur-unsurnya itu yang pertama ada nama penulis itu dipisah dengan tanda koma. Jadi dengan kutipan bahwa nama itu dibalik ya. Misalnya ini dari Restudia ya. Kalau misalkan Restudia, jadi namanya dibalik dan nama yang belakang dijadikan ke depan dan nama yang depan ke belakang. Nah, dan itu dipisahkan dengan tanda koma. Nah, terus ya, jadi tulisannya itu dipisahkan dengan tanda koma dan dibalik. Nah, dan untuk ditambahkan, untuk jika kita berkelompok maupun lebih dari 2 orang itu, nama kita terus ditambahin dengan DKK. Terus yang kedua itu unsurnya iya, nomor itu tahun terbit ya. Jadi tahunnya kita cantumkan, judul buku dari tulisan tersebut itu ditulis dengan huruf miring, dan yang keempat penerbit, dan yang kelima itu tempat terbit. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih contohnya ya di slide-nya. Mudah-mudahan ya mudah-mudahan bisa ya kita membuat membuat daftar pustaka gitu. Oke nih, bentar lagi ya materinya. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu tips dalam menulis. Jadi ada beberapa tips nih untuk kita mempermudah menulis karya tulis ilmiah gitu. Jadi menulis karya tulis ilmiah itu mudah kok sebenarnya gitu, asalkan kita ada niat dan berusaha untuk menulis karya tersebut gitu. Yang pertama itu usahakan agar tulisan memenuhi prinsip alurnya singkat dan jelas. Maksudnya akurat, singkat, dan jelas. Jadi tulisan itu harus singkat, jelas, dan padat. Terus pelajari selera membaca dan mempelajari karakter media. Yang ketiga itu kutip sesuatu dari media yang kita tuju. Pada tahap awal munculkan gagasan yang sumbernya yaitu pengalaman, pengamatan, dan dari lingkungan kita. Jadi itu bisa membantu kita untuk mempermudah kita menulis suatu karya tulis ilmiah. Terus selanjutnya, tips selanjutnya itu ada mental. Jadi dari mental itu kita harus perbanyak praktek. Misalnya kita perbanyak membaca, menulis, itu bisa menjadikan sebuah latihan untuk kita untuk mengembangkan karya-karya kita dalam menulis gitu. Terus kesulitan dalam menentukan kalimat pembuka ataupun kalimat pemula. Nah, ini juga merupakan suatu masalah ya, kebanyakan dari kita dalam menulis suatu karya tulis ilmiah gitu. Terus yang ketiga, yang selanjutnya itu ada alur pikir kurang jelas. Nah, kalau misalnya kita mempunyai masalah tersebut, nah gunakan kalimat sambung atau paragraf baru gitu, karena ini akan membantu kita untuk menjelaskan lagi dengan jelas gitu maksud dari karya tulis yang akan kita buat. Terus sering terjadinya pengulangan kata atau kalimat. Nah,
ini solusinya itu kita harus perbanyak kosakata. Nah, perbanyak kosakata itu harus dengan lebih banyak sering dan lebih sering banyak membaca lagi gitu. Nah, itu merupakan tips-tips yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dalam menulis sebuah karya tulis ilmiah. Oke, nah kita ternyata sudah sampai ya pembahasan kita. Jadi dari mulai tadi kita dari pengertian, jenis, bentuk, kaidah, dan tips serta pengutipan yang terdapat dalam karya tulis ilmiah sudah kita pelajari bersama-sama gitu. Mudah-mudahan bermanfaat ya informasi yang sudah diberikan, dan mudah-mudahan menjadikan semangat juga maupun motivasi kita untuk lebih baik lagi menulis sebuah karya tulis ilmiah. Nah, penutup dari saya ada suatu kata nih, bisa teman-teman lihat juga di slide bahwasanya orang yang sukses itu tidak selalu orang yang pintar, tapi orang yang sukses itu adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.